itu pasti videonya gelap banget. Jadi kalaupun nanti aku edit, aku tambahin bright atau segala macamnya pencahayaan terus tetap gak bagus karena emang ini kondisinya udah malam. Anak-anak aku juga tidur dan ini aku di kamar. Cuma aku benar-benar banget mau mengomentarin yang berita di salah satu daerah di Indonesia itu daycare, kenapa anak-anaknya diikat itu kaki, badan, tangan, itu kenapa diikat ya anak orang. Apalagi daycare itu kan kayak orang tua sudah percaya pasti pada si daycare itu untuk menitipkan anaknya, atau enggak mungkin orang tuanya udah bekerja, atau mungkin yang dititipinnya itu yang nitipinnya itu dia punya keperluan gitu misalnya di hari itu. Jadi kan pilihannya ya daycare. Emang sih mungkin kasus daycare itu nggak cuma yang ini ya, pernah juga kan ada kasus daycare atau penitipan anak atau yang sama gitu setara, ada kasus-kasus kayak gini juga. Tapi kenapa sih, maksudnya aku nggak tahu ya. Gini, kalau aku pribadi, tapi ini emang nggak bisa disamain juga ya, kayak aku pribadi kalau ke anak aku sendiri itu emang keras, kalau aku ke anakku sendiri keras, tapi aku masih punya perasaan nggak tega, nggak enak ke anak orang. Apalagi ini kalau kamu bekerja untuk mengasuh itu anak dan kamu dibayar, ya nggak sih? Daycare tuh dibayar kan, orang tua nitipin anak ngebayar kan, ya nggak sih? Jadi kayak bekerja itu anak kenapa bandel apa gimana sih diikat. Dan katanya tuh sebenarnya udah ada kalau nggak salah ya, jadi pengaduan orang tua, salah satu orang tua yang anaknya dititipin di situ dari beberapa tahun yang lalu. Jadi kayak aku lupa si ibunya tuh nulis di media sosialnya sendiri atau di forum atau di mana, pokoknya ada juga beberapa tahun yang lalu orang tua salah satu anak itu tuh juga kayak menuliskan keresahannya dia gitu loh, ngerti gak sih, tentang si daycare itu. Tapi dari sepanjang keluhannya dia sampai yang ke blow up ini besar banget, yang anak yang sampai diikat-ikat, itu kan berarti kayak tidak ada evaluasi dari si daycare ya. Sumpah aku mau makin menjelajahi berita itu tuh kayak nggak berani, takutnya jadi ke distract sendiri, takutnya jadi stres sendiri, jadinya takut akunya ya kayak jadi nilai daycare tuh jelek, padahal paling yang jelek itu ya cuma daycare di tempat itu doang kan yang bermasalah kan. Kasihan liat beritanya kayak itu tadi, kayak ya lu kenapa, lu yang kerja di situ, lu yang punya itu mungkin, atau pokoknya lu yang ada di situ emang kerjaannya atau lu itu tuh jasa untuk penitipan anak, kenapa bisa kayak gitu tuh anak. Fluku belum selesai, masih bindeng, terus kayak pagi ini dingin banget, aku akhirnya ngebakso. Ini bakso yang daging cincang mercon, ada tahu baksonya, ini yang urat dibagi dua, terus punya short plate yang slice gitu. Short plate sih, pokoknya punya daging yang slice beef, terus pakein bihun udah, terus nggak mau dipakein sambal, nggak mau dipakein saus, nggak mau dipakein kecap, jadi tuh bening aja. Karena beneran ini aku flu, udah minum obat, udah minum air putih yang banyak, istirahat ya, emang kayak cuacanya masih naik turun, jadi aku masih makan yang anget-anget gitu pagi-pagi, tapi tetap scoop. Tapi tadi es batu opinya tuh cuma sedikit kok, cuma kayak segini, nggak sampai full, karena kan aku juga minumnya sesaset ya. Kalau satu saset kan nggak mungkin jadinya segelas mentong, yang ada nggak berasa lah dia. Yaudah aku mau sarapan dulu. Tadi
rencananya tuh aku mau mempersiapkan bahan buat bikin dimsum. Karena setiap sebulan sekali atau sebulan 2 kali itu aku pasti ngebikinin dimsum buat anak-anak. Apa? Tapi ada acaranya punya makanan kucing. Iya. Aku cari kucing. Iya. Nah, cuman aku lupa nih, aku udah pernah mention di vlog aku yang terakhir belum. Kalau chopper aku tuh rusak. Dia ngejebluk, jadi pokoknya rusak, nggak bisa dipakai. Aku punya ide, kalau dari ayam ini beku, mungkin bisa aku rajang-rajang gitu loh dengan pisau besar ini. Kita dulu ya dek. Nggak ada nontonnya boleh, nonton boleh. Jadi aku rajang-rajang, habis itu baru aku cacah-cacah. Nah, bikin dimsumnya nggak hari ini, bikin dimsumnya itu udah daging sana depan nonton. Aduh, daging ayam. Nah, jadi aku punya rencana tuh kayak aku cincang-cincang, aku tahu kerajang-rajang si ayamnya ini buat aku bikin dimsum besok atau 2 hari lagi. Tapi paling tidak ini aku bikin dulu gitu loh si dagingnya. Jadi masih beku, mau aku apa sih namanya, cacah cincang. Ini masih di otak aku ya, kayaknya bisa nih. Cuma nggak tahu, kita lihat beneran bisa atau enggak. Semoga beneran bisa ya. Bikin apa mah? Aduh, bikin ayam. Jadi beneran ayam dada sebenarnya. Ya, dada. Beku. Ya, kita coba ya bisa apa enggak. Aku bingung sendiri sih sebenarnya. Coba ya. Nih pisaunya pakai yang besar sengaja nih, pisau yang gedenya aku keluarin. Kayak dikit-dikit gak sih? Bisa. Kan sedikit-sedikit tuh. Itu ada. Bisa ya teman-teman. Nih. Jadi kita kecil-kecilin dulu. Baru nanti kita cacah-cacah. Baru kita jadi harusnya nanti dimsum itu justru ada kayak teksturnya gitu nggak sih, karena kan kita ouch, Ada apa? saking tajamnya, tajam banget ini, baru soalnya. Jadi deh daging cincang manualnya. Ini aku tunjukin ya. Gimana? Ini dia. Wah, aku mau bisa. Iya nanti besok ya. Nih, jadi juga daging cincang manualnya. Katanya mau bikin bisa. Iya nanti. Ini kurang lebih berapa ya? 20 menit kali ngecacahnya, dan bener dugaanku mungkin karena dia masih beku jadi masih bisa dibilang gampang. Sama pacuku. Jadi kayak masih termasuk gampang gitu loh karena beku. Tuh, ini mau aku masukin lagi ke freezer. Nanti kita bikin dimsumnya
aku bikin vlognya juga. Nanti pokoknya prosesnya pas aku buatin vlognya pas aku bikin dimsum, walaupun aku mungkin udah berkali-kali bikin ya, apa aja step-stepnya, tapi nanti akan ada bahan tambahan di dalam dimsumnya, jadi tungguin aja vlog untuk bikin dimsum. Ini yang hampir selalu aku restock di kulkas, tapi kayaknya aku jarang ngebuat di vlog. Aku mau bikin stok bawang putih cincang, tapi bukan dicincang, bawang putihnya mau aku parut aja. Ternyata bawang putihnya nggak banyak-banyak banget, cuma segini. Tapi nggak apa-apa, kita bikin dulu yang ada. Nanti kalau ada tukang sayur, kita tambahin lagi stoknya. Kalau dengar suara anak-anak, ini ada anakku lagi main sama anak tetangga lagi di sini. Ini tuh hampir sering aku buat bawang putih itu. Kalau nggak aku stok bawang putih cincang, aku stok minyak bawang putih. Karena kalau pakai bawang putih, kalau masak aku suka banget pakai bawang putih yang banyak. Kalau di aku tuh tukang sayur tuh ada 2 yang lewat kan, siang sama sore. Nah, dari semenjak lebaran sampai sekarang, tukang sayur yang siang itu kayak belum balik mudik dari mudiknya gitu loh, jadi belum jualan. Jadi mau nggak mau nungguin yang sore. Tapi ya nggak apa-apa juga. Makanya kadang aku kalau belanja sekarang yang buat masak sore atau besok gitu aja. Mau buang ini dulu, mau buang bawang kulitnya dulu. Kita masukin di ziplock, terus kita ratain, kita tipisin, kita bikin kotak gitu. Ntar aku tunjukin. Parut pakai yang ini yang kasar, ini yang datar nih, kita pakai yang kasar ya. Teman-teman pasti ngerti lah ya. Lumayan rasa perih, mata juga lumayan nih, lumayan perih dah. Kita cuci dulu ya. Sebenarnya kita gulung dulu karena ini kan kegedean ya ziplocknya. Ini kita gulung gitu loh, biar dia bisa masuk ke yang paling ujung. Kayak gini biasanya aku suka dicop lagi. Buka. Ini sudah pasti ziplocknya kegedean.
kan. Ah, apa-apa. Ini pisaunya kita arahin ke atas yang tajam ya. Nanti kalau aku ngechop lagi baru kita taruh di atas. Udah kayak gini. Udah kayak gini aku mau naruh di freezer dulu.